Kalau kalian tertarik dengan ketiga cabang ilmu biologi tadi, kalian bisa masuk jurusan kesehatan ya guys, seperti kedokteran, farmasi. Halo guys, welcome back to my channel Raam Official. Nah sorry ya guys kalau suaraku agak-agak kayak gimana gitu, kayak orang terkena flu. Nah aku habis sakit ya guys, habis sakit demam, makanya suaraku agak-agak gimana dan aku agak pilek sedikit karena mungkin ini musimnya orang sakit ya guys. Meskipun keadaanku kurang enak begini, tapi aku tetap semangat membuat konten untuk kalian semua. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang ilmu biologi. Ketika kalian di SMP kalian kan belajar IPA. Nah, di situ kalian menemukan ilmu kayak semacam tumbuhan, terus ada hitung-menghitung, terus ada kimianya. Dari pelajaran IPA tersebut maka dibagi menjadi 3 ilmu sains: ilmu kimia, ilmu biologi, dan ilmu fisika. Sebelumnya aku sudah membahas pada video sebelumnya, video yang ini ya guys, kalian bisa nonton apa itu ilmu biologi, apa itu fisika, apa itu kimia. Tapi di video ini aku akan membahas tentang ilmu biologi saja. Pada ilmu biologi ini aku meringkas bahwasannya ilmu biologi itu terbagi menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama yaitu ilmu biologi sebagai ilmu sains dan perannya apa aja. Kemudian kategori yang kedua yaitu ruang lingkup biologi. Kita akan membahas tentang kategori yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengapa ilmu biologi itu dijadikan sebagai ilmu sains dan perkembangannya itu untuk apa di dalam kehidupan kita. Jadi aku akan membagi lagi menjadi subkategori. Nah, subkategori yang pertama yaitu definisi dari ilmu biologi. Nah, kira-kira ilmu biologi itu ilmu apa sih? Definisi dari ilmu biologi yaitu ilmu sains yang mempelajari tentang sel, terus jaringan, makhluk hidup, dan masih banyak lagi. Tapi ilmu biologi ini juga berperan di dalam kehidupan kita. Nah, ilmu biologi ini memiliki peran yang sangat bermanfaat di berbagai bidang. Contohnya di bidang pertanian, misalnya mau mengamati tanaman, kenapa tanaman ini bisa mati, terus ada apa tanaman ini bisa layu. Kemudian di bidang kesehatan, mengamati bakteri sama virus. Nah, kenapa orang ini terkena virus? Nah, kenapa orang ini terkena bakteri? Ada lagi yang lebih unik di bidang kesehatan, yaitu ada semacam bioteknologi seperti pembuatan bayi tabung, lalu mengamati jaringan, apakah jaringan manusia ini terkena sel kanker atau gimana. Nah, itu peran biologi. Sebenarnya perannya itu masih banyak, tapi aku hanya bisa menjelaskan peran biologi di bidang kesehatan aja. Kemudian untuk subkategori yang kedua yaitu metode ilmiah untuk mempelajari biologi. Nah, ini maksudnya bagaimana? Misalnya kalian akan mengamati sebuah tanaman. Nah, kalian observasi kenapa tanaman ini itu bisa layu. Kemudian ada lagi misalnya hasil buah dari tanaman cangkok sama hasil buah dari tanaman asli itu bagaimana. Nah, dari meneliti hal tersebut kalian akan menyusun sebuah laporan seperti hipotesis atau dugaan sementara dari kalian. Oh, tanaman ini mati gara-gara tidak disiram. Padahal dari hasil penelitian kalian, tanaman ini mati bukan karena tidak disiram, melainkan ada virus yang menyerang pada tanaman tersebut. Nah, gambaran metode ilmiahnya itu kayak gitu ya guys, tapi aku ini menjelaskan terlalu mendalam ya. Jadi intinya metode ilmiah untuk mempelajari ilmu biologi, kalian harus ada hipotesis, kemudian ada pembahasan, terus ada kesimpulan gitu. Hipotesis itu merupakan dugaan sementara kalian, kemudian pembahasan, lalu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini itu valid. Nah, itu contohnya.
Kemudian kita masuk kepada subkategori yang ketiga, yaitu sejarah dari ilmu biologi. Biologi ini dikembangkan oleh Bapak Aristoteles dengan teori abiogenesis. Bagi kalian tidak tahu teori abiogenesis itu teori apa, kalian bisa baca-baca di Google, di situ banyak sekali. Kemudian dari teori tersebut dikembangkan lagi oleh Bapak Francisco Redi. Nah, setelah dikembangkan oleh Bapak Francisco Redi, kemudian ilmu ini semakin berkembang karena ditemukannya mikroskop oleh Bapak Anthony van Leeuwenhoek. Nah, dari penemuan mikroskop ini itu digunakan sebagai meneliti atau mengamati objek-objek yang mikroskopis seperti sel, bakteri, virus, parasit, dan masih banyak lagi. Untuk penjelasan kategori yang pertama udah selesai ya guys. Sekarang kita masuk pada kategori yang kedua, yaitu ruang lingkup biologi. Ruang lingkup biologi ini terbagi menjadi subkategori lagi. Kita akan masuk pada penjelasan subkategori yang pertama, yaitu objek biologi. Nah, objek biologi itu ada apa aja? Ada sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Kemudian dari satu organisme itu terdiri dari individu, kemudian populasi, komunitas, ekosistem, kemudian bioma, biosfer. Nah, ini maksudnya bagaimana? Dari penjelasan itu tadi, itu contohnya seperti ini. Ada satu hewan kambing. Nah, kambing ini disusun oleh sel, kemudian sel itu akan menyusun menjadi jaringan, lalu jaringan tersusun menjadi organ, di mana organ-organ itu berada di dalam kambing. Kemudian jadi sistem organ, lalu sistem organ akan berbentuk menjadi organisme. Organisme ini maksudnya makhluk hidup. Nah, kambing ini yang menjadi makhluk hidup organisme tadi, yang terdiri dari individu, maksudnya ada hewan kambing, ada hewan domba, ada hewan kucing, ada hewan kata. Itu merupakan individu organisme. Kemudian ada populasi. Nah, dalam satu populasi itu terdiri dari banyak kambing. Oh, ada banyak kambing nih di sini. Kemudian membentuk menjadi komunitas. Nah, maksudnya komunitas ini ada kambing lain, ada jenis kambing yang lain, ada domba, ada kambing hitam, ada kambing warna coklat, kambing putih. Nah, itu maksudnya komunitas. Nah, setelah komunitas kita beranjak kepada ekosistem. Nah, definisi dari ekosistem itu merupakan tempat hidupnya komunitas kambing. Jadi komunitas kambing ini berada di mana? Apakah di lapangan terbuka atau di hutan atau di rawa-rawa? Nah, maksudnya kayak gitu. Lalu kita akan masuk kepada subkategori yang kedua, yaitu cabang-cabang ilmu biologi. Nah, sebelumnya aku sudah menjelaskan pada video-video sebelumnya. Nah, cabang-cabang biologi itu ada apa aja? Dan itu banyak sekali. Ada virologi, mikrobiologi, kemudian ada zoologi, ornitologi, botani, histologi, fisiologi, dan masih banyak lagi. Nah, aku akan menjelaskan 3 cabang ilmu biologi aja ya guys. Misalnya mikrobiologi. Mikrobiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bakteri yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Kemudian yang kedua yaitu virologi. Nah, virologi ini yaitu ilmu yang mempelajari tentang virus serta penyakitnya. Kemudian yang ketiga yaitu histologi. Nah, histologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang jaringan manusia. Kalau kalian tertarik dengan ketiga cabang ilmu biologi tadi, kalian bisa masuk jurusan kesehatan ya guys, seperti kedokteran, farmasi, analis kesehatan atau perawat. Nah, di situ kalian akan belajar lebih banyak lagi dan lebih spesifik. Lalu kita akan masuk ke dalam subkategori yang ketiga, yaitu manfaat dan bahayanya biologi. Nah, seperti di bidang kesehatan ada seorang dokter memeriksa pasien yang terkena
bakteri atau virus. Nah, tapi bahayanya yaitu dokter tersebut bisa tertular dari pasien yang dia periksa jika dokter tersebut itu tidak berhati-hati. Oke, sekian dari video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng pada channel ini supaya channel ini berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, kalau bisa video ini di-share ya guys, karena biar kita sama-sama dapat ilmu. Nah, aku selalu mengingatkan ya guys, kalau misalnya kalian excited dengan gambaranku yang tadi, yang ini ya guys, kalian bisa kunjungi di channel keduaku yaitu Raam Drawing Official. Nah, di situ channel ini berisi video tentang timelapse gambar komik. Nah, jangan lupa untuk subscribe juga ya guys. Oke, terima kasih kalian telah menonton video ini. Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat ya guys, termasuk aku sendiri. Aku sendiri ya keadaannya agak kurang enak. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.